Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Ening Tias dengan NPM 2022 14500516 akan menjelaskan contoh soal dari distribusi sampling rata-rata. Baik, langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini ada toko Maju Jaya memiliki 5 karyawan yaitu A, B, C, D, dan E. Dengan upah per jamnya dalam rupiah yaitu 2, 3, 5, 6, dan 8. Nah, jika upah yang diperoleh itu dianggap sebagai populasi, maka tentukan yang A yaitu rata-rata sampel dari dua unsur atau upah dari dua karyawan, yang B rata-rata dari rata-rata sampel, dan yang C simpangan baku dari rata-rata sampel. Selanjutnya kita langsung aja ke penyelesaiannya. Ayo teman-teman, jadi pengambilan sampelnya ini kita lakukan tanpa pengembalian ya. Maka banyaknya sampel yang mungkin adalah 5 kombinasi 2. Kalau kita cari di kalkulator hasilnya menjadi 10. Nah, jadi ke 10 buah sampel itu adalah 2 banding 3, 2 banding 5, 2 banding 6, 2 banding 8, 3 banding 5, 3 banding 6, 3 banding 8, 5 banding 6, 5 banding 8, dan 6 banding 8. Nah, ini gimana sih caranya? Caranya itu kita tarik garis dari upah per jamnya. Ini kan upah per jamnya ada 2, 3, 5, 6, dan 8. Jadi kita tarik dari 2 banding 3, 2 banding 5, 2 banding 6, dan 2 banding 8. Begitupun seterusnya. Jadi 3 banding 5, 3 banding 6, dan 3 banding 8. Sekarang kita coba jawab soal yang A, yaitu rata-rata sampel dari dua unsur atau upah dari dua karyawan. Nah, berarti kita ketahui N-nya adalah 2 ya, maka rata-rata sampelnya itu yaitu sampel 1 sama dengan 2,5, sampel 2 sama dengan 3,5, sampel 3 sama dengan 4, sampel 4 sama dengan 5, sampel 5 sama dengan 4, sampel 6 sama dengan 4,5, sampel 7 sama dengan 5,5, sampel 8 sama dengan 5,5, sampel 9 sama dengan 6,5, dan sampel 10 sama dengan 7. Nah, cara menghitung rata-rata sampel ini kita hitung dari ke sebuah sampel yang tadi. Jadi, contohnya sampel 1 kan 2 banding 3, maka 2 tambah 3 dibagi dengan 2, 2-nya ini kita ambil dari N-nya, N-nya adalah 2 kan. Jadi 2 tambah 3 dibagi 2 hasilnya adalah 2,5. Begitupun dengan sampel 2, itu kan sampel 2 adalah 2 banding 5, maka 2 tambah 5 dibagi 2 hasilnya adalah 3,5. Begitupun seterusnya sampai sampel ke 10. Selanjutnya kita akan menyusun tabel distribusi sampling rata-rata. Nah, di dalam tabel distribusi sampling rata-rata terdapat 3 kolom yaitu X-bar, frekuensi, dan probabilitas. Nah, untuk X-bar ini kita ambil dari rata-rata sampel yang udah kita hitung tadi, yang 2 tambah 3 bagi 2 sama dengan 2,5, dan seterusnya sampai sampel ke 10 itu kita urutin dari angka yang terkecil sampai terbesar. Nah, karena angka terkecilnya adalah 2,5, jadi kita urutin sampai ke angka terbesarnya yaitu 7. Nah, kalau untuk frekuensinya kita lihat juga dari rata-rata sampel yang tadi. 2,5 itu munculnya berapa kali sampai ke angka ke-7 itu munculnya berapa kali. Nah, untuk menghitung probabilitasnya kita bisa membagi frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Di sini misalnya 1 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 0,1, berarti probabilitasnya adalah 0,1. Begitupun dengan 0,2, itu 2 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 0,2, berarti probabilitasnya adalah 0,2. Sekarang kita jawab soal yang B, yaitu rata-rata dari rata-rata sampel. Nah, untuk menghitung ini kita tinggal menjumlahkan upah per jam yang tadi dibagi dengan 5, karena terdapat 5 ya, 1, 2, 3, 5, 6, 8 itu ada 5, jadi hasilnya adalah 4,8. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang C, yaitu simpangan baku dari rata-rata sampel. Nah, untuk menghitung ini kita bisa masukkan ke dalam rumus, yaitu ρ sama dengan akar buka kurung 2 dikurang 4,8 tutup kurung akar 2. Nah, 2 ini kita dapatkan dari upah per jamnya, sedangkan 4,8 ini kita dapatkan dari rata-rata sampel yang udah kita hitung tadi, yang B. Kita urutin semuanya sampai upah per jam yang ke-8. Kemudian dibagi dengan 5, hasilnya adalah 2,135. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghitung ρ X-bar-nya. Ini bisa kita hitung dengan rumus ρ per akar N dikali akar N besar dikurang N kecil
per N besar dikurang 1. Nah, kalau kita masukin angkanya menjadi 2,135 per akar 2 dikali akar 5 kurang 2 per 5 kurang 1. Nah, kalau kita hitung di kalkulator, hasilnya menjadi 1,30. Jadi kita temukan simpangan baku dari rata-rata sampelnya adalah 1,30. Baik, segitu aja penjelasannya. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.